Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mempromosikan situs judi online, selebgram asal Bogor ditangkap polisi. Pihak Peggy Setiawan tolak rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki karena merasa Peggy tidak terlibat. Angka perceraian di Purwakarta meningkat karena judi online. Selebgram Kleinwari Hadianda ditangkap jajaran Polresta Bogor karena diduga mempromosikan judi online melalui akun Instagram miliknya. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa mendapat bayaran 5 juta rupiah setiap bulan dari promosi judi online. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bogor meringkus selebgram bernama Kleinwari Hadianda karena mempromosikan judi online. Polisi menemukan barang bukti berupa akun Instagram pelaku yang berisi promosi judi online. Clay merupakan orang keempat yang ditangkap dalam setahun terakhir karena mempromosikan judi online. Clay merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Bogor. Mahasiswi asal Jakarta ini mengaku mendapat bayaran 5 juta rupiah per bulan dari promosi judi online. Uang dipakai untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Dia sebagai brand ambassador, ya, Indo Sultan 88 dan mendapatkan support ataupun kiriman transferan dari Natali dengan janji 5.500.000. Namun dari tersangka ini baru menerima 3 juta rupiah karena akhir bulan ini sudah keburu ketangkap oleh jajaran Polresta Bogor Kota. Selain tangkapan layar iklan judi online dari akun Instagram pelaku, polisi juga menyita rekaman percakapan, ponsel, dan bukti transfer uang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Uangnya untuk apa, Mbak? Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Wilayah Bogor Selatan menjadi wilayah terbesar tingkat kecamatan di seluruh tanah air dengan transaksi judi online terbesar. Nilai transaksi tidak tanggung-tanggung, hampir mencapai 400 miliar rupiah. Pasca pengumuman dari Menko Polhukam dan PPATK, pihak Kecamatan Bogor Selatan langsung menggelar rapat terkait maraknya judi online di wilayah tersebut. Kecamatan Bogor Selatan menurut data PPATK menjadi wilayah di tingkat kecamatan dengan transaksi terbesar judi online. Pihak kecamatan akan menggencarkan operasi cyber bekerja sama dengan kepolisian untuk memerangi judi online. Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah tingkat kecamatan terbesar transaksi judi online dengan nilai transaksi mencapai 349 miliar rupiah. Sedangkan Kota Bogor menjadi kota nomor 2 transaksi judi online dengan nilai 612 miliar rupiah. Nilai transaksi judi online di Bogor Selatan sangat paradoks dengan kehidupan warganya yang rata-rata berprofesi sebagai karyawan dan buruh lepas. Kita belum tahu seperti apa datanya itu, kevalidannya. Makanya di konferensi pers kan kabarnya kita akan dipanggil, kemudian akan diberi datanya. Kita lihat terus seperti apa dan kalau tidak salah pemerintah Kota Bogor juga hari ini akan melayangkan surat ke PPATK untuk minta data valid. Dampak buruk judi online tidak hanya membuat korban depresi bahkan hingga mengakhiri hidup, tapi juga merusak kehidupan rumah tangga. Di Purwakarta, sidang gugatan cerai dengan latar belakang judi online meningkat tajam. Rata-rata istri mengajukan gugatan cerai lantaran suami kecanduan judi online. Praktik judi online tidak hanya berdampak buruk pada korban, tapi juga pada kehidupan rumah tangganya. Angka perceraian dengan latar belakang judi online meningkat belakangan. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Purwakarta. Pengadilan Agama Purwakarta mendata ada belasan sidang gugatan cerai karena masalah judi online. Rata-rata gugatan cerai dilayangkan pihak istri lantaran tidak kuat lagi karena suaminya kecanduan judi online.
Tahun 2024, Pengadilan Agama Purwakarta menangani 950 kasus, di mana ada 789 kasus perceraian. Sekitar 70% kasus perceraian diajukan pihak istri. Dari ratusan kasus itu, ada belasan kasus perceraian karena masalah judi online. Gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta kebanyakan perselisihan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Ya, ini suaminya tidak tanggung jawab dalam menafkahi istrinya, itu yang paling banyak. Kemudian di antara penyebab perselisihan pertengkaran masalah ekonomi tadi juga ada disebabkan karena judi online. Ada juga gitu. Itu nyampe belasan kasus atau gimana Pak? Untuk jumlah perkaranya kalau dikalkulasikan di tahun 2024 ini ya mungkin karena perselisihan pertengkaran judi online tadi ya sekitar ya belasan. Peran terhadap judi online kencang digaungkan pemerintah karena merusak semua lapisan masyarakat. Pemerintah membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Judi Online karena nilai transaksi judi ini mencapai triliunan rupiah. Jawa Barat menjadi salah satu dari 5 provinsi dengan penjudi online terbanyak di Indonesia. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta. Unjuk rasa di depan kantor Bupati Purwakarta berlangsung ricuh. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Dalam unjuk rasa, massa menuntut keseriusan PJ Bupati Purwakarta dalam menangani musibah tanah longsor. Mahasiswa yang berunjuk rasa terlibat saling dorong dengan polisi yang berjaga di gerbang masuk kantor Bupati Purwakarta. Massa memaksa masuk untuk bertemu Beni Irawan, PJ Bupati Purwakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya pengunjuk rasa juga memblokade jalan dan membakar ban saat orasi untuk menuangkan kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah setempat. Karena PJ Bupati tidak melakukan. Para pengunjuk rasa meminta keseriusan pemerintah dalam menangani bencana tanah longsor di Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Karena hingga kini bantuan yang dikirim oleh pemerintah sangat minim, sehingga banyak korban tanah longsor yang masih terlantar. Pemda Purwakarta itu untuk memperhatikan masyarakat yang telah mengalami musibah. Karena PMII sudah mengadvokasi dari tahun 2023, 1 tahun lebih, untuk masyarakat yang ada di Panjendangan dan Tegalwaru. Nah, sebab itu kami mengingatkan khususnya PJ Bupati yang hari ini memimpin di daerah Purwakarta untuk mempercepat bantuan yang memang harusnya disalurkan kepada warga yang membutuhkan di daerah Panjendangan dan Tegalwaru. Pertama tempat tinggal. Ya, tempat tadi. Kita yang mempercepat bantuan yang memang sandang papan pangan yang itu yang perlu dipercepat oleh PJ Bupati Purwakarta ini. Setelah bertemu Beni Irawan di pendopo kabupaten, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.